ditulisnya. Ya. Mahasiswa itu masing-masing bisa dari HP-nya, bisa sambil makan, sebelum tidur, sebelum makan, sebelum nunggu bis, atau apa bisa dilihat apa yang dia tulis, apa yang dia inikan. Ya. Jadi sangat-sangat membantu sekali. Nah, saya ingin kembali ke belakang ini, jadi bahwa pembelajaran di abad 21 ini, kita tidak hanya belajar konten saja, tapi kita juga belajar skills. Jadi siswa kita ini harus diajarkan skill. Ini saya ambil ini dari Pak Samsul Arifin, ya, dosen ITS, tim kurikulum pusat, ya pernah kita undang ke Unsri, dia memaparkan ini. Jadi ini yang penting, jadi istilahnya 4C zaman dulu tuh ya, yaitu komunikasi, skill berkomunikasi, skill berpikir kritis, skill kemampuan untuk berkolaborasi, skill creative thinking, ya, diperlukan dalam rangka kita ingin berinovasi, membentuk mahasiswa sebagai inovator. Jadi di sini bahwa pembelajar abad 21 itu harus juga sebagai seorang komunikator, critical thinker, kolaborator, dan juga inovator. Ini kalau kita kaitkan dengan memang ini karakteristik dari generasi Z ini ada 7 ya, memang ini menopang sekali ya. Jadi generasi Z yang pembelajar 7 tahun sampai 23 tahun itu usianya sekarang itu harus memang skillnya itu harus ditingkatkan gitu. Nah, cuma bagaimana cara meningkatkannya dengan apa itu tidak tertera di sini ya. Di sini hanya ada financially economically literate, information media literate. Tapi ini hilang di sini, ini yaitu literasi coding literasi ini nggak muncul lagi di sini. Kemudian literasi big data juga tidak muncul di sini. Apakah negara-negara lain itu memang sudah melaksanakan ini? Nah, kita tidak tahu. Cuma justru ini yang awalnya gitu ya. Jadi 5 tahun, 7 tahun yang lalu negara-negara lain itu sudah memperkenalkan coding ya, ke anak-anak usia ya mungkin 7 tahun yang lalu sudah diperkenalkan. Demikian juga dalam big data itu diperkenalkan ya. Karena kemajuan teknologi ini data yang ada itu adalah sangat banyak sekali. Dan generasi Z tadi itu dia salah satu karakteristiknya dia realistis. Jadi realistis, kalau ada masalah yang realistis maka itu berkaitan dengan data yang sangat banyak sekali. Jadi itu harus diperkenalkan. Dan kita di sini tidak ada ya aplikasi coding. Mohon mungkin nanti ini juga jadi kita harus hati-hati juga bahwa kita tidak loncat ke sana untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa-siswa untuk berinovasi, berpikir kreatif, berkolaborasi. Ini harus ada toolnya gitu, yaitu literasi coding, big data ini. Nah, ini tidak mungkin di skip oleh pengatur kebijakan kita, mungkin lupa atau apa gitu ya. Dan itu harus kita ingatkan. Mungkin dengan keberadaan Bu As tadi, Ruli Kopi ini bisa diingatkan kembali bahwa kita tidak bisa dalam waktu singkat meningkatkan kemampuan skill ini tanpa ada tools-nya gitu ya. Salah satu tool-nya itu tadi coding bahasa Python. Bahasa Python-nya udah sebagai seperti bahasa Inggris ya. Di Unsri kan tidak ada lagi mata kuliah. Dianggap bisa aja. Dianggap bisa, belajarnya dari mana ya terserah gitu ya. Kalau kita lihat di YouTube misalkan Python for Kids itu yang menyampaikannya itu perempuan ya umur 11-13 sudah mengenalnya bahasa Python itu ya. Malah Google Colab juga ada versi-versi terakhir. Ya, kita ketinggalan. Mudah-mudahan keberadaan Ruli Kopi ini bisa berperan lebih jauh lagi. Jadi hilang di Indonesia ini ya. Tapi ada
sesuatu yang menarik. Saya lihat di internet, ini ada namanya Lutfia Afifah. Ini dia, saya lihat alumni D3 Komputer Unpad kalau tidak salah, kemudian S1-nya Bogor. Dia mengkompilasi apa yang dia dapatkan tentang Python ini dalam 4 modul ya, yaitu Python, kemudian interpretasi data, data visualization, machine learning ya. Karena dia concern ke data science dan cukup menggembirakan, dia menjual modul ini cuma 65.000. Jadi ini seharga kalau kita pergi ke restoran gitu ya, itu untuk makanan plus minuman gitu kan, itu sama. Kita dapatkan 4 modul ini. Yang saya khawatirkan ini nanti lulusan-lulusan kita itu bersaing nantinya dengan lulusan-lulusan yang memang mereka belajar sendiri. Ini kemudian sewaktu mencari pekerjaan, pada waktu wawancara, mungkin kasusnya tadi seperti mahasiswa S2 itu ditanya ini, nah ini kelabakan. Jadi mungkin ini jadi perhatian kita semua ya. Jadi kesempatan, mungkin kalau di kurikulum agak susah memasukkannya, meskipun kurikulum sekarang kan yang SD itu ada informatika ya, itu sudah dulu pilihannya diwajib. Saya khawatirnya hanya kognisi, yang disampaikannya hanya bersifat kognitif, bukan keterampilan ya. Jadi ini mungkin jadi sinyal bagi kita semua ini, karena bahasa pemrograman yang khususnya mudah, yang populer dan mudah dipelajari ini adalah bahasa Python, dan itu sudah levelnya sudah dianggap seperti bahasa Inggris, tidak usah masuk kurikulum, cuma diperlukan gitu kan. Dan untuk yang levelnya lebih tinggi, untuk S2, S3 ini ada juga aplikasi Gurobi Optimization ini. Kenapa saya tampilkan di sini? Ini bisa kita download sebagai akademisi ya. Kita bisa daftar, kemudian kita bisa download, kemudian kita bisa gunakan dalam rangka optimasi ya. Mungkin untuk mahasiswa S2, S3 yang lebih kompleks ya. Tadi generasi Z ini dia senangnya bersifat realistis, salah satu karakteristik ya, sifatnya realistis, mungkin ingin memecahkan masalah-masalah yang realistis gitu. Kalau berkaitan dengan masalah realistis maka sangat kompleks sekali. Jadi kalau tidak dibantu dengan aplikasi ini agak susah gitu. Dan ini bisa di-download sebagai dosen, sebagai mahasiswa, ya. Kemudian bisa kita gunakan gitu. Nah, ini contohnya, ini contoh dari Gurobi tadi. Ini ada tampilan Jupyter Notebook, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu download via distro Anaconda, maka tampilannya seperti ini. Ini tampilannya, filenya itu yang berekstensi IPYNB ini. Ini teksnya, ya, teksnya. Kemudian ini teks juga bisa dalam bentuk ya dalam bentuk bagaimana tebal, nanti Bapak Ibu belajar, dan simbol-simbol matematis ini bagaimana cara menuliskannya ya. Nah, ini teks IPYNB ini selain teks, maka dia bisa mengeksekusi bahasa pemrograman, khususnya untuk Google Colab itu bahasa Python. Nah, ini tadi Gurobi kalau kita bisa minta lisensi akademik, maka bisa kita pakai, gunakan di sini. Kita kembali ke yang dasar tadi, inti daripada workshop ini. Ya, ini contoh tadi yang mahasiswa saya tadi, ini PYNB, ini menggunakan aplikasi Google Colab. Ya, Google Colab itu adalah Jupyter Notebook versi Google. Dia mengetik di sini, kemudian bisa menginsert
menampilkan di catatannya itu ya, bisa menampilkan gambar, video dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya ini? Ini terakhir, slide terakhir. Nah, ini seperti ini. Jadi sangat sangat nyaman tentunya menurut saya. Jadi ini tampilannya sebelah kanan ini yang dia ketikkan apa di sebelah kiri, atau bisa dirubah ini di atas, ini di bawah. Tapi mungkin yang paling nyaman ini di kanan. Jadi kalau judul itu di sini simbolnya tanda pagar ini, tanda pagar 4. Kalau tanda pagar 1 dia hurufnya besar, tanda pagar 2 lebih kecil, 3 lebih kecil, dan 4 yang seperti ini. Kalau kita inginkan tebal, ditebal, maka simbolnya asterisk 2, atau mungkin pakai kurung di sini B ya, di sini B. Lalu kita ketikkan di sini. Kalau mau diketikkan, tapi zaman sekarang kan bisa kita copy paste saja. Kita sudah punya di Word atau apa, kita copy paste di sini, maka muncul di sini tampilannya ya. Nah, bagaimana menulis rumus? Rumus itu untuk formula matematik itu kita gunakan simbol dolar, dolar. Dolar, kemudian kalau bagian itu miring, kemudian ditulis FRAC, fraction ya, fraction. Kemudian apa yang baginya ini kurung kurawal D kurung kurawal DT, maka di sini munculnya D per DT. Kemudian ditutup dengan tanda dolar lagi. Bagaimana dengan simbol integral? Ini simbol integral adalah di sini garis miring INT, integral. Mungkin nanti panitia bisa ada rumus-rumusnya ini bagaimana kalau integralnya tentu gitu ya. Ada angka-angkanya. Dan ini kalau underscore pakai ini underscore 1 gitu kan. Kalau banyak pakai tanda kurung kurawal di sini, kemudian apa? Kalau hanya satu karakter aja tidak usah pakai tanda kurung kurawal. Kemudian juga ini paragraf untuk apa, untuk sama kiri atau kanan, atau ini kita pakai simbol P, kemudian lainnya ini adalah center, jadi tengah-tengah. Ya, kalau ada juga yang lain, kalau kita menginginkan rumusnya itu berada di tengah, maka pakai $2 rumusnya ya, dia muncul di tengah. Ya, saya kira cukup sampai di sini Bapak Ibu ya. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu semua peserta ya. Sangat ramah. Ini adalah pengalaman saya menggunakan aplikasi Google Colab. Saya sebagai dosen untuk berinteraksi dengan mahasiswa saya, dan juga sumber belajarnya kami menggunakan buku dari OpenStack yang berupa Open Educational Resources. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saran masukan kami nantikan ya, silakan. Terima kasih Pak Arsali. Ya. Terima kasih Pak Dedi, Bapak Ibu yang terhormat. Langsung saja kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan, boleh disampaikan secara lisan, nanti kami coba atur, dan kalau mau ditulis dalam bentuk tertulis boleh juga lewat chat. Silakan Bapak Ibu. Bu As, bantu. Bagaimana ngaturnya persisnya, apa bisa langsung mau bicara silahkan. Itu katanya Pak Randi pernah pakai bahasa latex untuk menulis skripsi. Ya, Pak Randi ya. Halo, halo Pak Randi. Pak Randi, silahkan diungkapkan lagi. Pak Randi Ahmad Nazirin, SPD. Pak Randi, silahkan. SMK Negeri 1 Seputih Agung. Dari kampus mana Pak Randi? Tidak kedengaran nih.
Belum terdengar suaranya, Pak. Belum kedengaran. Belum kedengaran. Mic-nya kayaknya Pak Randi, mic-nya kayaknya bermasalah. Problem mic-nya. Gak bisa ngobrol dong kita ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, nanti bisa menyusul kalau sekarang ada masalah teknis. Yang lain silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi. Itu ada di chat pertanyaan dari Rizka Nabila, Pak Dedi. Oh iya, izin Apakah- bertanya. ya. Silakan Bu. Apakah Bapak pernah mengalami kendala dalam menggunakan Google Colab dan apa kelemahan Google Colab ini? Saya menggunakan ini udah 2 tahun gitu ya. Karena yang menggunakan ini mahasiswa, jadi saya nggak tahu. Kelihatannya tidak ada. Karena untuk COVID-19 kan ini mereka berdomisili di rumahnya masing-masing gitu ya. Sepanjang internetnya lancar, nggak ada kendalanya. Kemudian memang generasi Z ini luar biasa adaptasinya ya. Saya hanya ngasih tahu caranya, seminggu udah bisa gitu. Malah ada yang lebih canggih, yang di luar bayangan saya, jadi di luar ekspektasi saya bilang udah bagus sekali. Jadi tidak ada kendala. Saya menerapkan ini kepada mahasiswa, ya, tidak ada masalah untuk konteksnya. Cuman untuk codingnya tadi itu belum, biasanya semester 2 ya saya minta untuk kan ada contoh-contoh soal. Selama ini mereka menarasikannya, menuliskan dengan teks saja. Nah, mungkin biasanya semester 2 saya minta contoh-contoh soal itu dibuat instruksinya dalam bahasa Python, kemudian hasilnya cocok tidak dengan apa yang ada di teksnya itu kan, dengan program sederhana. Nah, kalau kita lihat di India itu sudah dilaksanakan ya. Jadi adanya Python book Python Companion ya. Jadi India itu membuat hibah untuk mahasiswa yang menggunakan buku teksnya apa, ya minimal buku teksnya itu ada contoh soalnya ada sekitar berapa gitu ya, 60 atau apa. Dihibahkan. Jadi mahasiswa yang dapat itu hibah harus mengerjakan contoh-contoh itu dalam bentuk IPYNB tadi, khusus untuk bahasa Python-nya, dikerjakan dengan bahasa Python. Misalkan ada rumus S sama dengan V dibagi T, nah S-nya V-nya berapa, T-nya berapa, lalu S-nya berapa. Itu dengan tadi dalam baris teks. Karena kan tadi saya sebutkan Jupyter Notebook atau Google Colab kan ini bisa dalam bentuk teks dokumennya itu ya, juga dalam bentuk instruksi bahasa pemrograman. Kalau Google Colab khusus bahasa pemrograman Python. Jadi yang soal tadi dibuat instruksinya tadi ya, dalam bahasa Python, kemudian hasilnya dicocokkan gitu ya. Jadi setiap buku teks di India itu mungkin 3 tahun atau 4 tahun lalu itu mahasiswa ada sayembara hibah mahasiswanya untuk mengerjakan itu, tapi dengan Jupyter Notebook ya, zaman dulu ya. Kan Google Colab ini baru aja tahun 2018. Jupyter Notebook berekstensi IPYNB, jadi bisa mahasiswa yang belajar dengan menggunakan buku teks itu tinggal bisa melatih dengan menukar-nukar besarannya gitu kan. Di situ sudah ada instruksi, ada grafiknya gitu kan. Jadi lebih kepada praktikalitas ya. Itu di India, di kita belum. Kalau di instansi Bapak Ibu, saya lihat di internet buku-buku SMA itu atau mungkin ilegal itu buku sangat banyak sekali. Yang jilid 1 itu pengarangnya
ada beberapa, ya mungkin bisa dicoba itu. Contoh soalnya itu kita eh, kita ubah ke dalam satu instruksi komputer bahasa pemrograman Python, ya, kemudian lihat hasilnya sama tidak gitu kan. Ada sekitar berapa untuk fisika tahun pertama itu ya, buku-buku yang dari internet yang sudah bisa diakses, apakah legal apa tidak, tapi saya lihat bukunya bisa di-download gitu ya. Itu tidak ada. Jadi kesimpulannya belum ada, kecuali kalau kita ingin memanfaatkan Google Colab untuk machine learning atau deep learning, kemudian yang memerlukan operasi memori yang sangat besar sekali, daya komputer yang itunya besar, tapi kita bisa beli, bisa nyewa gitu kan di Google itu. Tapi kalau hanya untuk teks, kemudian persoalan-persoalan yang sangat kecil gitu ya, memerlukan daya komputer yang ini, artinya CPU